apa nih kak? Ini lagi mau nyobain ikan bakar sama paha bakar madunya. Ini sebenarnya pertama kali nyobain si ikan bakar ini karena emang basically nggak bisa makan seafood, nggak bisa makan ikan, tapi karena penasaran karena ini vegetarian, nyobain kayak gimana rasanya. Sekarang nyobain. Gak bau amis. Ini jauh banget ekspektasinya sama rasa ikan kayak biasa, bau atau Bau amis gitu ya kak? bau amis atau gimana, tapi itu enak. Nggak ada bau amisnya sama sekali. Yang kecium cuman aroma bakar sama aroma nori ya ini. Ya nori. Kalau vegetarian seperti ini bakal doyan ya nih kak? Jujur, aku sebenarnya bukan vegetarian, tapi semenjak tahu menu yang di La Koya ini, jadi seneng makan makanan vegetarian kayak gini. Berarti vegetarian ekspektasi sayur-sayuran itu nggak seperti itu ya kak ya? Awalnya mikir vegetarian tuh full sayuran, gak ada rasa, pokoknya flat kayak gitu. Dan memang sebelumnya tuh pernah nyobain makan vegetarian di luar kan, dan kayak nggak masuk. Okay. Nah terus pas pertama kali nyobain makan di sini, ingat banget sih pertama kali tuh nih, makanya setiap kesini tuh pasti mesennya tuh mie goreng La Koya. Kalau nggak sayuran-sayuran yang di La Koya tuh vegetarian, tapi masih masuk rasanya. Ekspektasi makanan vegetarian itu jadi lebih menyenangkan dan lebih enak ketika udah makan di sini. Mantap. Ini pokoknya favorit banget sih kalau gue kesini. Nggak pernah absen kalau kesini harus makan mie goreng La Koya. Yang favorit satu lagi tuh ini nih, paha bakar madunya. Ini pokoknya juara banget sumpah. Nggak tahu kenapa jatuh cinta sama dia. Enak pisan. Seratnya nggak berasa daging ya kak ya? Enggak sih. Ini tuh kayak nggak seratnya tuh nggak kayak daging. Kalau daging kan dia agak keras, terus kadang-kadang suka nempel di gigi kan. Kalau ini tuh lembut, aromanya juga enak. Ngegigitnya juga kayak nggak perlu pakai tenaga. Pokoknya makannya tuh kayak menyenangkan sih. Ini tuh dalamnya kak, kalau dibuka ya kak, dalamnya itu jamur loh. Tahu jamur putih? Coba. Jamur apa ya? Jamur. Nah tuh mantap. Jamur apa ini? Itu jamurnya. Nah. Oh ini ya? Nah Nah. Oh. Nah. Oh ini jamur putih yang suka biasa dibuat jamur crispy ya? Ya betul. Oh ini bentukannya nih. Oh iya benar. Jadi itu diolah sedemikian rupa. Jadi menyerupai paha begitu kak. Terus untuk media apa? Penyatunya atau apa? Penyatu bangsa ya. Perekatnya itu dia pakai kedelai kak. Oh. Itu. Ini nih jamur putih yang biasa dijual di pasar atau di jalan, yang jamur putih crispy. Ternyata bisa dibuat kayak paha ayam. Terus dirakatnya sama kedelai. Ini semua enak. Kalian suka jamur, suka kedelai, terus suka ayam. Beda jauh lah ya. Nggak beda jauh sama ayam ya. Nggak beda jauh. Pokoknya salah satu menu favorit juga. Enak. Terus kalau yang suka sapo tahu di sini juga enak. Cuma sekarang nggak ada. Dia cuma nyediainnya mie goreng, bihun, ikan sama paha. Saponya habis. Loh kak, di sana di mie gorengnya itu ada daging merah loh, daging babi loh itu ceritanya. Ini ceritanya kan, gue juga tahu. Gue ini asalnya kayak pernah kena tipu nih. Katanya ini tuh daging babi, tapi ternyata daging babinya tuh imitasi. Jadi ini tuh dibuatnya dari apa kak? Ini juga dari kedelai. Semua dari kedelai juga kedelai. semua.
Kalau warnanya sih karena nggak tahu ya, nggak pernah ngelihat dan nggak pernah makan daging babi, tapi katanya bentukannya tuh kurang lebih kayak gini. Tapi ini sebenarnya halal karena semuanya terbuatnya dari kedelai. Rasanya pun ya enak. Wih, Bapak makan sampai belepotan, Pak. Ya maaf Pak, soalnya kalau makan tuh semangat. Nah itu tuh dibungkus sama kulit tahu. Pantesan. Jadi crispy ya. Jadi adonan itu kalau nggak dibungkus sama kulit tahu tuh hancur, bro. Kalau biasanya makan daging biasa itu tulang rahangnya tuh pasti dimakan. Kalau ini Jangan ya. jangan. Aduh, Bapak sampai Enak. titik Enak bumbunya. Sayang titik kalau darah dilewatin. penghabisan. Sayang kalau dilewatin. Nah, ini kalau sebenarnya agak penasaran nih sama si apa namanya ikan ini kan gorengnya. Karena kalau dilihat bentukannya tuh ini kayak ikan asin. Ikan jambal ya. Iya kayak ikan asin gitu kan, kayak ikan jambal. Jadi Kalau pas, kata teman gua kayak ikan patin. pas pertama kali dikenalin tuh, nggak mau makan ikan. Maksudnya kayak ini tahu kan sebenarnya vegetarian, tapi karena bentuknya tuh kayak ikan asin, jadi di otak tuh ya udah ikan gitu, jadi nggak mau makan. Cuman pas waktu kata teman enak, udah bukan ikan. Ini tuh dari apa namanya? Dari jamur sama kedelai lagi, terus ini tuh nori nih. Nah, yang bikin kayak ikan asin tuh justru norinya, karena dipikir tuh ini kayak kulit ikan, tapi ternyata nori. Pas dicobain mah ya enak aja, Kriuk-kriuk lagi ya kayak. enak kriuk, nggak bau amis, nggak ada rasa ikannya. Yang aku rasain cuma enaknya doang. Anda ini semua makanan pasti enak aja. Ya terusan ini emang enak. Maksudnya kalau ekspektasi orang kalau makan ikan tuh bau, anyir, terus kayak malesnya tuh ya bau-bau sama anyirnya sih kalau makan ikan tuh. Tapi untuk beberapa teman-teman kita ya, kan ada beberapa yang harus dia diet, nggak boleh makan seafood lah, nggak boleh makan daging Aku ikan. juga nggak boleh. Itu nggak tahu ya kalau di kedokteran mungkin ada beberapa yang harus diet sebenarnya gitu ya, kayak alergi kayak gitu. Nah boleh kalau teman-teman misalnya mau coba, misalnya aduh kangen pengen makan ikan tapi lagi pantangan tuh ya, boleh, cocok Nyobain makan banget. ikan vegetarian yang ini. Karena temanku juga ada ya, mungkin beliau udah agak berumur, udah sepuh, dan dokter mungkin melarang dia. Jadi dia, ya udah aku pengen ikan nih, gimana ya, ada solusi nggak? Akhirnya gue kasih ikan ini. Oh, Iya, terus dia bilang, ih enak banget. masakannya jadi terobati ya. Iya, udah gitu dia bilang, ikan ini ternyata bisa diolah jadi masakan yang lain juga gitu loh. Oh, Jadi kita kayak ikan yang sudah digoreng ini ya, lu bisa bikin jadi balado, oh, lu bisa bikin apa, bumbu kuning gitu tau nggak? kuning. Jadi kayak ikan pais. Nah bisa. Ya, Kapan-kapan lah nanti gue bikin apa, pais ikan, tapi bahannya dari ikan ini, enak loh. Dipepes gitu juga enak. Yang penting kita pada saat ngolahnya itu benar-benar kita goreng dulu lah, agak setengah kering gitu, biar supaya dia kan adonannya apa mudah hancur gitu kan. hancur, ya. Jadi kita goreng dulu lah. Supaya enggak hancur. Nah, jadi pada saat kita olah lagi tuh enak banget. Memang dua produk ini, paha ikan sama paha ayam ceritanya sama ikan ini memang best seller banget sih di tempat kita nih. Pantesan. Ya, emang enak sih. Wajar. Kemarin juga gue sampai itu, karena di Bandung makan vegetarian agak susah dicari. Betul banget. Nah, ada beberapa lah, cuman Tapi- agak sulit. Beberapa memang ada, tapi itu yang aku bilang tadi, ada yang rasa masakannya itu nggak masuk ke kita. Nah, Rasanya tuh nggak masuk karena bukan cenderung ya, kayak orang kalau makan kan kayak kalaupun makanan sehat tapi enak, ya kenapa enggak gitu. Dan Betul. itu tuh yang justru yang aku dapetin di sini tuh itu. Kalau di tempat lain tuh emang sih sehat tapi agak hambar ya. menikmati makanannya itu yang nggak aku dapat gitu. Nah, iya, betul Kalau di sini sih. tuh nikmatin gitu. Sehatnya dapat, ya enaknya juga dapat lah ya. Gitu. Tempat kita ini. Jadi soal teman-teman vegetarian, teman-teman nggak usah skeptis dulu, nggak usah takut. Wih sayur banget lu, Nggak ada rasa. nggak ada rasa lu. Itu makanan buat kaum orang tua atau orang yang sepuh lah, atau orang yang penyakitan atau apa yang harus diet. Oh no, itu teman-teman salah banget ya. Jadi vegetarian itu sekarang udah sebuah lifestyle loh. Style. Malah kan di luar negeri pun ya nggak, kita
pola makanan vegetarian ini sudah mulai dicanangkan. Ya nggak? Di Burger King aja, kayak Burger King sama di McD di luar itu mereka khusus loh. Udah ada vegetarian meat, jadi daging-dagingan dari memang khusus untuk vegetarian. Gitu. Mungkin untuk teman-teman kita yang di Indonesia masih agak awam kali ya. Karena ya tadi aku bilang, karena identik makanan vegetarian tuh nggak ada bumbu dan hambar. Ya mungkin karena di luar sana tuh belum nemu tempat makan vegetarian yang pas di lidah, makanya mereka kayak masih ogah-ogahan. Tapi kayaknya kalau udah nyobain di sini, oke, bisa jadi kayak vegetarian. Nggak harus di sini juga sih bro, sebaiknya banyak loh. Sih. Cuman ya, makanya kayak dari makanan vegetarian itu kan pernah 3 tempat tuh yang pernah aku datengin. Satu yang dekat Pajajaran. Nip. Satu yang di dekat Kebon Jati. Tut. Satu lagi di sini. Tet. Oh nggak yang ini ya. Nah, dari semuanya itu sebenarnya punya ciri khasnya masing-masing. Cuman yang cocok di lidah aku yang bener-bener bukan full vegetarian, maksudnya kayak ini vegetarian tapi masih bisa diterima rasanya di lidah. Ya ini sih, jujur salah satunya ini. Cuman ya. Dan kamu sebagai yang bukan bener-bener kayak saya ya, kan saya kan vegetarian ya. Jadi awam seperti kamu berarti cocok banget ya. Boleh lah ya. Sikat aja ya. Sikat sih. Soalnya kalau udah cocok mah ya mau dimanapun tempatnya biasanya dikejar kan udah cocok. Iya. Kak. Woi. Misalkan nih buat kayak aku yang misalkan lagi kangen buat apa namanya paha sama si ikannya. Terus mau mesen, tapi mesennya pengen yang frozen karena masaknya bisa buat nanti. Ada nggak sih di sini? Ada dong. Nah, nih. Oh. Ini ceritanya paha. Oh, ini yang paha. Isi. Bentuknya enak gak ya kalau begini? Ya ini masih frozen sih, jadi agak keras. Jadi kamu sebelum ini defrost dulu. Udah defrost, baru kamu bisa pakai. Jangan langsung digoreng keras-keras gini, jadi malah dia nggak mateng. Rendam dulu sama air. Ya plastiknya rendam dulu. Jangan dagingnya kamu rendam ya. Kalau dagingnya kamu rendam hancur. Ya sama, jadi plastiknya jangan dilepas. Kalau lu punya microwave bisa di defrost dulu. Gitu. Itu untuk paha. Jadi satu bungkus itu isinya ada 8. Berapa ini Kak? Harganya nggak mahal lah, nggak lebih dari 50.000. Oh, worth dong. Nanti cek aja ya. Oh, ini berarti yang digoreng. Kalau yang bakar berarti bikin bumbu sendiri. Iya, bakar itu resep dari Lakoya dong. Nggak bisa. Berarti ini khusus yang digoreng. Kalau yang mau bakar berarti harus mesen. Bumbunya khusus ternyata nggak dijual. Terus kalau untuk yang ikan ini kita ada. Tuh kan, ini bentuknya tuh bener-bener kayak ikan, cuy. Kayak badan ikan, no. Ini masih frozen di ini. Nah, kayak badan ikan. Nah, iya bener sih kalau kayak gini kayak ikan patin. Makanya kayak pas waktu pertama kali datang sih kan pernah ditawarin tuh sama temen mau mesen ikannya nggak, karena ngelihat bentukannya gini. Mikirnya udah ikan, jadi nggak mau, malas gitu karena emang udah nggak bisa makan seafood, nggak bisa makan ikan. Tapi pas tadi cobain, enak ya. Ikan enak. Jadi satu bungkus, ya, jadi satu bungkus itu ada 2 roll. Jadi kamu sama ya. Ini kamu harus defrost dulu. Ini kan beku, jadi kamu harus defrost dulu, baru kamu bisa olah. Udah defrost, ini wajib kamu langsung goreng. Air goreng dulu. Oh goreng. Soalnya ini kalau udah lembek itu apa ya, kayak tekstur tahu lah, tahu kan? Tahu agak hancur gitu. Gitu. Tahu kan genyek bahasa Sunda. Apa? Benyek, takut ya, benyek ya, benyek. Gitu. Ikan. Oh. Bentuk badannya ikan. Mirip banget deh. Bener, mirip banget kan. Makanya orang kadang-kadang ada aja ya idenya ya bikin gitu ya. Makanya sebenarnya produk kita juga ada selain ikan sama ini. Kapan-kapan lah ya kalau lo main kesini lagi, nanti gue kasih yang amazing lagi lah. Menu baru yang mungkin di luar ekspektasi dan nggak semua rumah atau tempat makan vegetarian punya. Jadi di sini ada ciri khasnya, beda dari yang lain. Kalau ini kan rata-rata sayur, sate lilit. Kalau di situ kayak
Kita ada sate loh. Oh, Kapan-kapan lah kamu main ke sini. Kalau nggak salah denger batagor juga ada. Iya, itu mah spesial kalau mau basar. Berarti kalau mau batagornya harus pesannya spesial. Spesial banget itu. Jadi kalau untuk sate kita ada 2 sih, sate kacang sama sate manis. Sate manis itu kayak sate babi. Kan kalau sate manis biasa kan kayak sate manis tahu ya? Sate gimana sih? Sate manis yang sate cuma pakai kecap. Kalau ini sate manisnya bener pakai bumbu-bumbu rempah Chinese flavor gitu, tau nggak? Jadi buat teman-teman kita yang biasa makan daging B, kan ada tuh sate manis tuh, sate bebek manis. Pernah dengar. Itu rasa bumbunya aku pakai resep dari sana. Jadi lu kan nggak bisa tuh makan babi ya? Ya nggak boleh. Nggak boleh, bukan nggak bisa boleh. lagi. Nggak Itu boleh, udah tetot banget. Ini bisa karena ini imitasi, makanya Iya. nggak boleh. Kalau yang yang asli, ngeri boleh lah. Bukan yang nggak boleh, emang nggak bisa. Emang nggak bisa, Nggak makanya. bisa dan nggak boleh. Jadi kalau lu cobain sate yang itu taste-nya mirip banget. Jadi Tuh. buat teman-teman muslim yang penasaran makan daging babi, tapi kan karena nggak boleh, jadi bisa makan imitasinya aja. Astagfirullahaladzim. Orang kebiasanya kalau imitasi tuh kayaknya nggak good ya, tapi ini imitasinya ini Jadi super ya. Katanya mendekati. Tapi ya insya Allah sih temen aku mah ini mah orangnya jujur, jadi nggak akan aneh-aneh. Tuh. Oh ya, baru tahu sih tadi. Nggak tahu lagi masak sama Kak Sastra. Ilmu Sama baru. Mr. Lako ya. Oh, sama Mr. Lakoya, sorry bro. Oh, itu sama Mr. Lakoya. Itu tuh ternyata ada trik buat masak mie. Ya karena diriku nggak tahu ya, maksudnya karena nggak tahu filosofinya, dan kalau masak ya emang enaknya sih dipotong-potong mie-nya supaya si waktu nyedotnya nggak panjang. Ternyata kata Mr. Lakoya, mie itu ada filosofinya. Kalau lagi masak nggak boleh dipotong. Karena mie itu filosofinya itu adalah menandakan umur yang panjang. Jadi semakin panjang mie, semakin panjang juga umurnya. Amin. Amin. Jadi nanti kalau masak mie, Jangan nah dipotong-potong. dipotong-potong kayak gua tadi. Iya loh, tadi gue lagi masak dia langsung pegang kapel, dia potong-potong dong. Ya maksudnya Emosi lah gue itu. biar makan tuh langsung kan, nggak usah yang udah kayak gitu. Tapi tahu nggak sih sebenarnya kalau kita lihat orang mukbang makan mie itu sengaja ya panjang-panjang di surut. Nah karena itulah apa maksudnya, apa sih kesan yang berbeda. Feel yang Feel-feelnya nih Bapak ya dari makan mie seperti itu. Karena memang mie ini kan ya seperti yang aku tahu ya, filosofi sejarahnya memang dibawa oleh teman-teman kita dari daratan Tiongkok sana. Nah, jadi memang dari sana setiap ada perayaan ulang tahun atau apa pasti ada mie. Namanya chow mein. Jadi mie ini memang untuk dulu tuh perayaan buat panjang umur, buat ulang tahun. Selalu ini harus ada. harus ada. Kalau Indonesia itu harus ada, itu adalah tumpeng. Tumpeng. Indonesia Itu filosofinya gimana, Bro? Tahu nggak? Jujur sih kalau filosofi secara realnya nggak tahu. Cuman tumpeng itu kan artinya kan menggunung. Ya mungkin filosofinya adalah semakin tambah umurnya kita, semakin banyak juga rezekinya, semakin menggunung. Amin. Iya nggak sih? Nggak tahu sih gue. Gak tahu sih, itu cuman analogi gue aja. Gue harus buka Wikipedia dulu. Iya, Wikipedia. Bukan Om Google dulu, Betul, Wikipedia. betul. Biar banyak Ya. tanya-tanya dari sana. Sekarang ilmu baru lagi, ternyata kalau di Gitu. Cina itu kalau lagi ulang tahun adalah ada mie, karena mie itu menandakan umur yang panjang. Betul. Amin. Jadi gimana Pak? Kenyangan? Yang Pak, porsinya banyak banget. Maksudnya kayak Tapi memang itu porsi mie segitu itu memang Porsi porsi yang kita wajarnya. jual. Nah, yang porsi gua jual di sini. iya porsi wajar jual di sini Iya. kan. Cuman maksudnya kayak ini sebenarnya bisa buat 2 orang. Gitu. Bisa buat 2 orang ini. Tapi Jadi teman-teman mahasiswa kita segini tuh itu udah cukup loh. cukup. Oh kita udah berumur lah ya, nggak bisa Pak. nggak bisa makan banyak Maaf gitu nih. ya. Makannya Oh lagi pelan-pelan. Iya, diet. Pak. Ala-ala Bukan lah diet sih, bapak bukan diet sih. ini. Maksudnya kayak kan sore nih, sore jadi agak dibatasi. Cuman kalau untuk makan siang, kan berarti masih full tuh, masih kosong perutnya, bisa nih gua habis. Cuman ya maksudnya karena ini sumpah sih porsinya tuh porsi banyak, dan buat
buat orang yang nggak bisa makan banyak tuh nggak usah khawatir. Dan kalau orang yang mau hemat pun bisa sharing bagi dua sebenarnya. Sebenarnya ini porsi ini ada yang porsi ala carte-nya gitu. Ala carte itu ala dietnya. Cuma gue spesial buat lu lah, masa diet di depan gue. Bye. Gak tau ya, gue kadang-kadang gimana ya, lihat orang diet tuh kadang gue gemes juga gitu loh. Apalah diet. Ya maksudnya kan biar jaga porsi tubuh, apa? Proporsi tubuh. Ya kan kita makan banyak ya, olahraganya aja banyakin gitu. Untung aja masih lama ya Pak ya, diriku dites kesehatan untuk pengukuran lingkar pinggang. Jadi masih bisa di tempat Bapak. Iya Pak, tempat aku tuh sangat-sangat dijaga lingkar pinggang. Berarti tipe-tipe gua yang lingkar pinggang overload gini nggak bisa masuk tempat kerja lu ya? Bisa, tapi beda unit. Udah nggak bisa yang di depan panggung gitu ya? Frontliner kayak gue ini kayak itu nggak bisa. Soalnya kalau kayak diri gue ini kan memang dipantau. Mulai dari kesehatannya, mulai dari semuanya, mulai dari tindak tanduknya yang saya secara budi, kalau lingkar pinggang sama si berat badannya itu ternyata melebihi BMI yang seharusnya, itu dikasih waktu 2 atau 3 bulan supaya diet, supaya bisa memenuhi si berat badan ideal. Seriously. Oh my god. Terus lingkar pinggang juga gitu. Lingkar berarti pinggang kayak lu pramugara juga kayak gitu ya? Gua konektor. Iya, kan masa pramugara temen lu juga begitu? Kalau pramugari, gue sebenarnya nggak begitu tahu karena itu kan beda pengelolaan anak perusahaan. Cuman yang namanya frontliner itu pasti dijaga penampilannya mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Salah satunya itu ya berat badan tubuhnya itu harus ideal, harus proporsional. Jangan sampai melebihi batas BMI yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ya, kalau diriku sih yang menurut diriku agak susah lingkar pinggang, karena diriku ini salah satu orang yang punya pinggangnya itu gede. Berarti kalau kayak gitu, nggak tahu ya, kalau kayak gini ada nih filosofi kenapa perut bisa gede. Habis makan tuh kebiasaan kalau kita orang langsung duduk ya. Apalagi ada yang langsung tidur, itu sebenarnya nggak boleh loh. Kalau gue perut nggak gede Kak, pinggang. Bokok. Pinggang. Oh, pinggang emang bisa dikecilin? Bisa ya? Bisa mungkin. Exercise, lu gimana ngecilinnya? Kalau pinggang ya, kalau ngelihat si olahraga sih harusnya bisa karena olahraga pinggang tuh menurut temen gue yang coach di tempat gym itu katanya kalau lingkar pinggangnya mau bukan dikecilin, mau agak nyusut, itu harus lari pagi setelah bangun tidur, minum air putih, lari pagi, tapi jangan dulu sarapan itu setelah lari pagi. Kayak gitu. Jadi itu tuh salah satu cara buat mengikis atau ngecilin lingkar pinggang. Seperti itu. Mantap. Terus, Pak. Makan pisang, karena pisang juga katanya bisa ngebantu supaya kita nggak makan banyak, karena pisang itu mengandung karbohidrat yang bagus juga. Terus jangan lupa minum jeruk lemon. Bukan, peresan lemon. Lemon ya. Di pagi ya berarti ya. Di pagi sama di sore. Kamu masih makan? Masih minum, sorry. Jarang. Udah lah. Kau inget? Tapi kalau untuk kayak gitu sebenarnya ada pantangan nggak sih? Maksudnya kalau misalnya kita mau melakukan lu pernah nggak sih, gue tanya dulu, lu pernah nggak sih sampai overweight atau sampai gitu, lu sampai stres gitu waktu itu? Jujur sih, aku tuh tipe orang yang susah naik berat badan. Justru kalau aku berat badannya naik melebihi 70 kilo nih, justru seneng. Tapi kalau ternyata malah drop di bawah 70 kan jadi agak kecil ya. Jadi kayak justru aku tuh seneng kalau berat badan aku tuh naik. Dan aku tuh kurang agak suka kalau berat badan aku turun. Kayak gitu. Cuman ya karena ada aturan harus menjaga lingkar pinggang dan lain sebagainya, jadi ya mau nggak mau makannya juga diatur. Jadi ya berat badan ideal aku tuh dari 70 sampai 72an lah. Oh my god, kapan gue 70-72? Oh my god. Justru sebelumnya itu nggak pernah melebihi angka 80. No, belum pernah sampai 80. Paling berat itu 74.
Dan itu ya 74 tuh kayak udah seneng kan, maksudnya pipi jadi cabi, jadi kayak kelihatan seger begitu, kelihatan seger di wajahnya, jadi kelihatan kayak berisi. Kalau dulu tuh paling mentok di 65. Terus 65 itu kurus karena aku punya tinggi kan, kurus. Makanya seneng makan banyak dan lain sebagainya. Cuman ternyata memang makan banyak aja tuh kurang bagus kalau nggak tidak diimbangi dengan gizi dan nutrisi yang baik. Jadi jangan banyak karbohidratnya. Makanya kenapa selama beberapa tahun kebelakang ini senang makan vegetarian, karena di salah satu unsurnya itu ada sayur-sayuran dan juga lebih ramah lah. Kalau menurut aku mah vegetarian itu maksudnya bukan ramah gimana, tapi ramah ke badan. Kalau di tempat yang nggak vegetarian misalkan nih, dia kan kalau daging-daging itu lebih mengandung lemak jenuh ya. Lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh, terus kayak karbohidrat yang lemak dan yang ya kurang baik lah bagi tubuh. Nah, justru di makanan vegetarian ini tuh salah satunya tuh ya buat menjaga nutrisi yang baik dan less bumbu kan, sebenarnya less bumbu tapi masih enak. Karena jujur hampir setahun kebelakang itu aku udah ngurangin makan nasi, kurangin gula, garam, coklat kayaknya udah. Sebenarnya coklat tuh boleh loh, tapi coklat itu harus coklat pure. Kalau coklat pure kan, coklat hitam kan. Coklat. Cuma kan coklat kita di pasaran itu udah dicampur. Gula lah. Ya sebenarnya coklat itu cocok banget buat orang yang mau diet. Dan bagus juga. Tapi beberapa biji coklat loh ya, maksudnya benar-benar coklat. Soalnya kan kalau di kita udah jadi merek coklatnya, dicampur sama gula, sama merek pet gitulah ya. Ya kadang-kadang gue suka salah ngomong coy, maafin lah, nggak usah gitu juga. Tanam-tanaman dikira kambing, dikira berkebun ya. Oh ini yang kayak usus apa kak? Usus apa nih? Usus apa ini kayak ampela? Ya itu yang gue bilang itu, ini sate ampela gitu loh. Jadi buat kamu nggak doyan ampela ya. Kalau gue nggak doyan banget, nggak suka namanya. Kalau usus masih oke. Hati sama ampela itu gue nggak doyan, bau banget. Jadi ini satenya tuh itulah. Jadi kayak sate ampela ini cocok buat sate Padang ya kayaknya ya. Sate Padang kan dia pakai jeroan gitu kan. Iya. Kalau sate Padang biasanya ini yang nasi uduk-uduk pinggir jalan itu pakai ampela. Ini kalau dipikir-pikir kayak ngegrill terus kayak bisa buat steamboat gitu ya. Iya. Kali-kali lah kalau kita di sini ada steamboat rame-rame, gue ajak lu. Apa nih yang kayak daging apa yang itu daging ayam suwir? Itu bebek. Oh bebek. Iya. Tapi bebek itu sih gluten sih. Jadi teman-teman kalau yang itu apa tuh? Itu untuk teman-teman yang triglyceride-nya tinggi itu nggak boleh. Gluten itu apa gluten? Gluten itu tepung, bilangnya tepung yang dicuci lah. Tepung yang dicuci, jadi dia ambil sari-sari patinya dari tepung terigu. Itu yang dimasak jadi mirip daging. Jadi untuk teman-teman yang triglyceride-nya tinggi, yang pantang tepung itu jangan. Ya, jadi maksud gue nggak semua vegetarian sehat ya. Jadi ini memang daging ini karena pengen menyerupai, pengen banget kayak daging, jadi dibikin dari gluten itu. Semirip mungkin. Semirip, cuma yang gluten ini jujur, gue bilang nggak begitu sehat. Oke, karena dia tuh tepung yang udah memang benar-benar mengendap dijadiin kayak dari 1 kilo tepung jadi berapa on lah kali. Gila, bayangin dari 1 kilo tepung loh. Jadi tepung itu dicuci-cuci jadi daging. Nah, ini kayak ayam serundeng. Iya, lu pernah nyobain ayam serundeng mah? Cikil ya, cikil. Ini nih yang penasaran nih, bentuknya kayak asli bener-bener kayak ati ampela, kayak jeroan gitu. Dalamnya kan kayak ada ampela gitu ya, coklat-coklat gitu. Informatif banget ya sih videonya coy. Sebenarnya diginiin biar dia fokus si dagingnya. Ya maaf lah, kita kan masih masih coba-coba coy. Ala-ala lah video pertama.